Netizen pada geger dengan foto ini. Katanya kok pandangannya, lirikannya tuh mengandung aura licik. Katanya begitu. Emang iya guys? Emang iya tah? Oh iya, pandangannya, lirikannya mengandung aura licik. Katanya begitu. Ini foto ini udah digegerkan sama netizen. Nggak tahu sih, kalau menurut gua gimana ya? Coba deh kalian komentar aja menurut kalian gimana. Pengacara Nikita Mirzani di dalam pembacaan sidang eksepsi atau keberatannya terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum beberapa hari yang lalu, ia mengatakan bahwa keberatannya terkait dengan perubahan pasal yang terjadi dalam surat dakwaan tersebut. Ia keberatan terhadap pasal yang berubah, yaitu dalam tahap kepolisian pasal yang diterapkan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu ada di pasal 368, lalu pada saat pelimpahan pasal itu berubah menjadi pasal 369. Dan ia juga mengatakan bahwasanya penerapan atau perubahan pasal 369 itu tidak dapat diterima dan harus dibatalkan demi hukum. Di dalam hukum, apakah diperbolehkan terjadi perubahan suatu pasal dari tahap kepolisian hingga pelimpahan oleh kejaksaan? Mari kita bahas. Jadi guys, di dalam pasal 144 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pasal ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan hanya boleh dilakukan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Berikut adalah rincian isi pasal 144 KUHP ayat pertama. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Dan di ayat kedua, pengubahan surat dakwaan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian, pasal 144 KUHP memberikan batasan waktu dan jumlah perubahan surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh penuntut umum sebelum dimulainya persidangan. Jadi tidak ada keanehan terhadap perubahan pasal yang telah diterapkan oleh jaksa penuntut umum dari pasal 368 di tahap kepolisian menjadi 369 setelah di tahap kejaksaan, karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 144. Waduh, lagi ada yang haredang, sakitnya itu di mana? Di sini. Ya, siapa dia? Oh, Topeng. Ternyata Topeng dicuekin oleh Nicky Bull di saat di persidangan. Gimana rasanya Topeng? Mantap. Mantap sekali, bukan? Sakitnya sampai sekarang ya. Jangan mewek ya. Udah Miss Gosip katakan bahwasanya si Nicky Bull ini akan mencampak Anda seperti sampah ketika Anda tidak bermanfaat. Apalagi si Nicky Bull merasa Anda adalah penyebab dia ditahan saat ini. Jadi Anda itu OOTL apa TOL apa telolek apa ini? Udah di persidangan pertama dia mengungkapkan seharusnya Anda yang masuk. Kenapa Anda harus hadir lagi? Tidak usah berpura-pura sok baik dong tim. Mana ini Pak Hakim? Coba dong dihadirkan saksi S ini di persidangan biar mantul ya. Saksi S, saksi O harus dihadirkan itu Pak Hakim biar Nicky Bull-nya nggak haredang. Masa iya buat kesalahannya rame-rame, pas ditahan cuma Nicky Bull doang, gak guna. Ayo dong Pak Hakim ya, JPU tolong itu saksi O dan saksi S langsung dihadirkan ke persidangan biar mantul. Ya ampun, akhirnya kakak kembali loh. Ya ampun, kakak shock loh dek hari ini. Shock banget loh dek. Ya ampun, dengan kejadian tadi siang ya. Kok bisa dilepeh? Kok bisa dek? Memang si adik pantasnya di dalam tong sampah dek. Nggak pantas adik di situ. Emang enak, kasihan ya. Aku suka seperti ini. Gimana malunya mbak? Coba bagaimana perasaan anda saat dilepeh? Malu banget ya? Selain malu, apalagi yang ada di dalam benak mbak saat dilepeh seperti itu mbak?
Mbak bukan hanya cuman cocok dilepeh, tapi Mbak cocoknya juga diludahin. Gitu. Nah, balik lagi bersama saya Uki Kevin. Selamat malam guys ya. Selamat sore maksudnya, sama sore. Nah, ini kita lihat ada beberapa infonya dari Nikita Mirzani tentunya, dan ada Fadel ya, dan Loli. Nah, di sini juga ada beberapa info juga dari ibunya Dr. Reza Gladys diduga ya. Itu adalah ibu dari Dr. Reza Gladys, dan ada Doktif juga ya. Yang di sini banyak komentar kenapa pas ada acara sidang Teh Niki seperti menolak untuk bersalaman dengan Doktif. Nah, ini ada beberapa komentar dari Doktif langsung, dan kita lihat seperti apa berita dari mereka semua ya. Ya apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi kayaknya harus di luar, harus lebih ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Tuh alasan dia teriak-teriak itu ya guys ya. Jadi dia tuh ya pengen tahu, sebagai seorang ibu sih wajar ya ketika terjadi sesuatu sama anaknya, dan mau melihat apa sih motif pelaku itu seperti apa gitu, kejadian sebenarnya seperti apa gitu. Jadi wajar ketika Nikita Mirzani teriak-teriak seperti itu gitu guys ya. Ya sudah dengar, ya udah. Artinya belum sangat menyakitkan ya kedua kesaksian Laura, bagaimana sih Iya sampai kan sudah, yang terjadi sudah ya. Amin. Tuh yang terjadi sudah seperti itu gitu ya, katanya gitu. Nih gue Nah, tanya nih. ini katanya diduga adalah ibunya dari Dr. Reza Gladys, duga netizen ya katanya, tapi entah benar, tapi agak mirip sih mukanya guys, dan katanya nggak terurus ya. Dan netizen bilang beliau itu seperti apa ya, Dr. Reza Gladys berarti selama ini kan berbohong, katanya dia kan anak orang kaya, ternyata bukan katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat lagi dia ngomong apa. Pakai cheat terus semua, jadi Serem ya mukanya. Fadel Bajideh akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Nikita Mirzani, guys. Lo tahu kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba sidang. Tiba-tiba sidang gitu. Dan juga di sidang tersebut, guys, tiba-tiba Nikita Mirzani datang dan hadir di situ. Sama Loli juga ada di situ, guys. Gue kagak tahu ya kan. Gue tiap hari scroll TikTok padahal ya, nggak pagi, siang, sore, malam gitu ya kan, mencari informasi dan juga mencari ide gitu. Tapi kenapa nih? Gue tiba-tiba ketinggalan berita begini nih. Terus juga tadi ada informasi katanya Nikita Mirzani teriak-teriak di sidang tersebut, guys. Kenapa itu? Gue kagak tahu tuh. Kagak lewat masalahnya di FYP gue, guys. Yang lewat di FYP gue tuh malahan masalah lain gitu. Gue kata kenapa nih? Lagian juga Fadel nih, kenapa nggak dari awal aja lu ngaku, lu minta maaf? Kenapa? Kenapa baru sekarang lu minta maaf? Kenapa nih? Lu dari dulu nih ya kan petantang petenteng ya kan, ngajakin ribut lah, inilah itulah gitu ya kan, nantang malahan. Tapi sekarang apa nih? Apa nih? Apa nih tiba-tiba minta maaf nih? Kenapa nggak dari dulu lu minta maaf, Fadel? Lu nggak bakalan kayak begini sekarang, bener dah. Udah deh kata gue ya, Fadel semangat. Semangat lu begitu loh. Semoga aja nanti kalau udah keluar ya kan, lu menjadi lebih baik lagi gitu ya kan. Jangan diulangin lagi, ntar masuk lagi heboh lagi lo. Dengan adanya pembacaan dakwaan Ayo secara minta maaf sah, ke Nick Mir tidak katanya. ada singkatan pidana pemerasan. Reza Gladys dikasih waktu tuh sama Nick Mir 7 kali 24 jam untuk meminta maaf pada Nikita Mirzani. Ayo, minta maaf loh. Itu permintaan Nikita Mirzani sendiri karena dia sudah mendengar tidak ada tingkatan pidana pemerasan. Karena selama ini Nikita Mirzani dikategorikan pemerasan. Nikita Mirzani minta 7 kali 24 jam segera minta maaf kepada Nikita Mirzani, Reza Gladys. Karena selama ini telah menyatakan Nikita Mirzani itu pemerasan. Maju kena, mundur kena nggak tuh kau Reza? Ayo minta maaf. Kan beritanya pertanyaannya selalu Semua dokter apa, jadi yakin saksi. dijaga, itu nggak ada, udah. Tapi kalau yang mau percaya, is monggo. Males diladeni satu-satu. Jadi buat follower-followernya Dokti, nggak usah diladeni sayang, ya. Buat yang ngomong apa namanya tuh kan dicuekin, oh nggak dicuekin, udah diemin aja, kau usah diladenin. Biar mereka puas sekali-sekali lah, gitu kan. Karena males dibantah,
Tahu ujung-ujungnya Dokter jadi saksi, abis itu nanti pelukan lagi sama Nikita. Malas guys, ngabisin energi ya. Nanggepin kayak begituan itu nggak penting, nggak penting. Ya, yang penting nanti actionnya Dokter jadi saksi, abis itu terus nanti kok udah ternyata di sidang peluk-pelukan apa, terus kalian mau ngomong apa? Hah? Wis males. Terserah mujair, silahkan. Silakan. Lita Gading, tahu nggak? Yang laporin gue di boikot ke televisi, dia ngelapor ke kantor KPI. Ternyata ini toh, video ini toh yang buzzer-buzzernya itu, si ternak-ternaknya itu menyerang saya. Yang jelas, saya untuk kesehatan mental, no say to gay exploitation in TV, oke? No, saya tidak membenarkan bahwa expose tentang gay terpublish untuk media sosial maupun media TV terutama. Jadi, Anda tahu kan siapa saya? Saya aja bisa mengerjakan Anda untuk stop di TV. Ingat, Anda berhadapan dengan saya. Ini negara Indonesia, guys. Jadi, kalau sampai ada yang mengekspos soal gay, Anda berhadapan dengan saya. Yang jelas, kalau orang ini bersikap baik dan tidak mengekspos sesuatu yang di luar nalar manusia, boleh, silahkan berkarya. Karena Anda ditempatkan posisinya sama seperti manusia. Tapi, jika Anda memberikan sesuatu yang sifatnya nyeleneh di luar moralitas bangsa Indonesia, saya akan berdiri di depan. Saya akan berdiri di garda terdepan untuk membasmi orang-orang seperti ini. Ingat ya, saya sudah bisa mengeban kalian. Saya bisa lebih dari itu. Ingat itu. Lihat baik-baik. Thank you. Waduh. Ini nih definisi sok petentang-petenteng giliran didatengin kayak ayam sayur. Dugong. Dugong. Masalah buat lu. Ya, terus? Katanya dugong. Emang dugong. Miss Gosip. Tapi ada yang luar biasa. Apa tuh? Di atas dugong ada beda mekar. Ada gede mekar. Lebih gede dong berarti. Enggak aja mekar. Nah, di sini aku lihat video ini ya di TikTok, komentar-komentar dari para netizen tentunya terkait video ini. Katanya wajah Miss Gosip penuh kayak apa ya, kekhawatiran gitu, khawatiran ya, mungkin karena takut dilaporkan ya, dan penjara katanya seperti itu guys, takut ditahan, jadi kayak banyak beban pikiran gitu dari wajahnya katanya gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari mereka semua? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan berlanjut di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.